Nona besar, Anda benar mau tarik semua sumber kerjasama yang grup putri berikan ke Harmoni Talenta? Harap diingat, kalau grup putri cabut dana, semua kerjasama akan berhenti. Ardi akan kehilangan semua sumber kerjasama. Ini hampir sama dengan menodainya. Aku memang mau menodainya. Selama ini, Anda habiskan banyak tenaga agar dia bisa jadi aktor Grand Slam. Dia masih suami Anda. Bukan lagi. Tahun ke-7, bernikah dengan Ardi. Aku putuskan pernikahan ini. Orang yang dicintai, kalau sudah kotor, harus dibuang. Salam Ibu Putri. Salam Ibu Putri. Salam Ibu Putri. Ibu Putri, kenapa kesini? Lukamu sudah sembuh. Betul, kata orang 1000 hari, belum sampai 3 bulan. Kenapa Ibu Putri pulang duluan? Sudah cukup istirahat. Aku cuma lihat-lihat. Tiga hari wajib adalah ulang tahun pertama aku dan Ardi. Ini ku cari khusus desainer dunia kelas 1 untuk desain mindsetnya unik di dunia. Dia pasti suka. Aku sudah jelaskan lama, paham belum? Kak Ardi, aku masih nggak ngerti. Bagaimana cara mainnya? Benar-benar. Ardi? Kenapa di kantorku? Cahaya? Kenapa pulang duluan? Lukaku sudah sembuh. Aku cuma lihat-lihat. Ini siapa? Melati. Aktu baru Studio Ardi. Harapan masa depan. Kakak Cahaya. Mirip sekali dengan mantan Ardi. Kenapa kamu pakai kalungku? Ardi, berikan penjelasanmu. Cuma kalung saja. Nanti ku beli yang lebih bagus. Kalung cinta abadi. Kamu khusus buatku. Hadiah buatan sendiri. Bukan cuma kalung biasa saja. Cahaya, kenapa kamu begitu pelik? Lati, masih aktor baru. Tak dapat iklan bagus. Lagi pula perhiasannya banyak. Tak pernah dipakai. Pinjam saja, kenapa? Kakak Cahaya, maaf. Aku tak tahu ini kalungmu. Kulihat cantik. Mau coba pakai? Ternyata Kak Ardi malah kasih ke aku. Ini milikku. Tanpa izinku, tak ada yang berhak menyerahkannya. Sekarang kau tahu itu milikku. Cepat topas dan kembalikan. Cukup. Kalung ini tak seharga itu. Dia masih baru. Bisa tidak kau jangan terlalu pelit. Nanti ku beli yang lebih bagus. Jangan ribut lagi. Iya, kalung ini tak mahal, tapi artinya besar. Kau pesan khusus untukku, hadiah ulang tahun ke-6. Apa alasanmu? Kasih ke orang lain. Kakak Cahaya, maaf, aku kembalikan kalungmu. Jangan marah ke Kak Ardi lagi. Barang kotor tak kubutuhkan. Kenapa ada di tong sampah? Kenapa ada di tong sampah? Foto ini saat kamu pertama kali menang Festival Film Nusantara. Kita berdua foto bareng saat menerima penghargaan. Kau bilang akan simpan selamanya. Kakak Cahaya, ini salahku semua. Tadi saat aku bersih-bersih, aku nggak sengaja pecahin. Aku pikir sudah pecah, jadi ku buang.
Aku tak sangka itu begitu berarti. Tak izinku. Siapa izinmu sentuh barangku? Sudahlah Cahaya, bagaimana bisa menyalahkan Lati? Dia cuma berniat baik, cuma mau bantu urus kantormu. Kantorku ada petugas kebersihan. Tak usah dia. Putri Cahaya. Lati cuma orang baru. Tak usah kau, sangat keras kepala. Dia cuma berniat baik. Tak usah kau rewel begitu. Kakak Cahaya, aku salah. Aku benar-benar salah. Jangan marah ke Kak Ardi lagi. Lati, ini tak ada urusannya denganmu. Putri Cahaya. Lati cuma orang baru. Kalau kau rewel begini, terlihat terlalu pelit. Lati, ayo pergi. Berhenti! Ada apa lagi? Kau masih ingat? 3 hari lagi adalah hari pernikahan tahun ke-7 kita. Kamu masih ingat? 3 hari lagi adalah ulang tahun ke-7 pernikahan kita. Kak Ardi, tim syuting masih menunggu kita. Sudah, kau keluar dulu. Aku segera ikut. Cahaya, aku baru-baru ini sibuk. Lihat, aku harus ke lokasi, foto promosi. Aku tahu kau tak senang. Kau mungkin merasa aku beri Melati kebanyakan hak istimewa. Tapi percayalah, aku dan dia cuma rekan kerja saja. Cuma demi promosi pasangan. Cuma itu saja. Kau setuju pasangannya? Ardi, kau yang minta diam-diam. Aku setuju. Karena kau orangnya jujur dan setia. Jaga batasan. Tak gosip, tak pasang-pasangan. Ini kerja. Cahaya, ini perusahaan. Promosi artis baru, strategi marketing. Ardi, kau harus tahu, aku cinta kau. Tapi itu tak berarti aku bisa diam saja. Kau harus tahu apa boleh dan apa tak boleh. Baik, tenang saja. Meski kita diam-diam, tapi di perusahaan aku tak sembunyi. Semua mengawasi, tenang saja. Iya. Ardi, jaga diri kau. Jaga batasan. Jangan sentuh batasku. Langkah kau cemburu. Sudah, aku kerja dulu. Ibu Putri, ada apa? Periksa latar belakang Melati. Saat ketemu kasus serius, Harmoni langsung bubarkan kontraknya. Kenapa kau di rumahku? Kakak Cahaya begini ceritanya. Belakangan ini, aku dan Kak Ardi sedang syuting. Rumahku jauh, tak terlalu nyaman. Jadi aku menginap di sini. Kakak Cahaya, tenanglah, aku tahu batasan. Selama ini aku tinggal di kamar tamu. Tak usah jelaskan. Ini rumahku. Kau tak diterima. Keluar! Kakak Cahaya, aku salah. Aku pergi sekarang. Cahaya, kenapa pulang lebih awal? Ini rumah kita. Aku harus memberitahu kau dulu? Ataukah aku pulang sekarang, ganggu momen kalian? Kakak Cahaya, kau salah paham. Ini kata terakhirku. Keluar! Cukup, Putri Cahaya. Kenapa aku baru sadar? Kau ternyata sangat pelit hati. Kami cuma rekan kerja, tak lebih dari itu. Bagaimana kau janji padaku dulu? Kau lupa. Janji padamu tak pernah kupatahkan. Dia tinggal di rumah kita cuma demi kemudahan kerja.
Jika kami, seperti yang kau pikirkan saat kau tak di sini, apa yang harus terjadi? Sudah lama terjadi. Tak perlu tunggu kau pulang. Jadi sekarang kalian apa? Hati kau kotor semua. Terlihat kotor. Ardi, Kau tetap membela dia, kan? Ku beri kau kesempatan. Suruh Melati pergi. Jika kau masih berdiri dengan dia, tak peduli kau selingkuh atau tidak, aku tak keberatan cerai denganmu. Kakak Cahaya, aku salah. Aku gak harus datang. Jangan marah sama Kak Ardi karena aku ya. Jangan cerai karena aku. Cukup. Malam ini Lati kemana? Rumahnya jauh. Kamu mau biarkan gadis ini malam-malam keliling jalan? Dia orang dewasa yang punya kerjaan. Mana mungkin sampai keliling jalan. Ini peringatan terakhir. Loh, Putri Cahaya, kamu keterlaluan. Melati tinggal di kamar tamu. Dia nggak ganggu kita. Kamu langsung usir dia. Nggak ada alasan. Aku sibuk kerja, lupa sama kamu. Kamu boleh marah. Tapi kamu nggak boleh selalu nyari salah dia. Aku nggak nyari salah siapa. Aku bicara soal masalah. Kalau kamu nggak nyari salah dia, maka sampai di sini saja. Dia tinggal di sini cuma demi kerja. Aku nggak akan usir dia cuma karena kamu marah-marah. Demi kerja. Bagus sekali alasannya mulus. Kalau mau kerja, keluar kerja sana. Jangan ganggu di rumahku. Kak Ardi, Kakak Cahaya kayaknya beneran marah. Apa dia beneran mau cerai? Atau aku minta maaf ke dia? Tak apa, kami sudah lama menikah. Dia tak akan cerai denganku. Cuma marah-marah. Nanti pasti baik-baik saja. Iya. Ardi, ku sudah beri kesempatan. Takkan ada lagi. Tiga bulan aku pergi, kegiatan bisnis Adi, mana jadwalnya? Cuma mengejar jumlah, kualitasnya jelas buruk. Hasilnya menurun drastis. Bulan lalu kok banyak absen. Putri Cahaya! Studio mau putus kontrak Melati. Kau yang suruh. Benar. Kenapa kau putuskan dia? Aku wakil direktur Harmoni. Aku punya hak putuskan kontrak aktor. Kau bisa putuskan siapapun. Itu hakmu. Tapi Melati tidak boleh. Aku yang kontrakkan dia. Aku tahu kemampuannya. Atau demi hindari aku kerja sama dia, kau gunakan cara licik untuk fitnah dia. Harmoni tak kontrak, aktor bermasalah. Aku wakil direktur, juga manajermu. Aku bertanggung jawab atas masa depanmu. Hebat juga bertanggung jawab atas masa depanku. Kau tak peduli reputasi Melati, bikin fitnah, tak punya moral. Orang sepertimu tak pantas jadi manajermu. Lihat sendiri. Kak Ardi, aku enggak. Ini cuma gosip belaka. Cuma cari sensasi di media sosial. Kakak Cahaya, kau mau fitnah aku, mau usir aku paham. Tapi kau juga tak boleh fitnah aku. Aku cuma aktor baru yang baru debut. Dengan kemampuanmu, kau bisa dengan mudah buat aku nggak bisa bertahan di dunia ini. Tapi kenapa kau harus kejam begitu? Kalau ada hal dariku yang buatmu marah, aku minta maaf. Putri Cahaya, tak kusangka kau tega sampai kejam terhadap aktor baru. Aku kecewa padamu. Ibu Putri, kamu terluka. Ibu Putri, kakak terluka. Putri Cahaya, kenapa kamu pulang sebelum waktunya? Kalau kau tetap di RS dan istirahat baik-baik sampai luka sembuh, tak akan ada masalah begini. Tetap di RS lebih lama. Kau merasa belum kasih kalian waktu yang cukup ya? Bahas nanti saja. Ku bawa kau ke RS dulu. Jangan sentuh aku. Kurasa kotor.
Putri Cahaya, kau sudah capek selama ini. Luka juga belum sembuh. Waktunya istirahat. Batalkan juga kontrak manajemen kita. Surat pembatalan kontrak. Kakak Cahaya, Kak Ardi, suruh perusahaan batalkan. Mulai sekarang, aku pasti lebih giat lagi, biar Kak Ardi puas. Ada atasan yang percaya padaku, menjagaku dari semua. Aku sungguh beruntung. Ardi, kalau kau tetap bela dia, aku takkan segan lagi. Lina, atur saja. Batalkan semua sumber daya harmoni. Suruh tim hukum Grup Putri siapkan perjanjian cerai. Tentang pembagian harta secepat mungkin. Tak usah beritahu Ardi. Ini keputusanku sendiri. Nona besar, cerai itu serius. Kakak pasti sudah yakin. Aku sudah beri dia banyak kesempatan. Dia sendiri yang menolak. Ardi, aku bisa jadikanmu aktor, juga bisa jadikanmu hancur. Semoga kau tak menyesal. Nyonya, semua barang sudah dikemas. Nyonya, mau kemana? Perlu beritahu Tuan. Gak usah. Besok kamu juga, gak usah datang. Ini gaji kamu. Pulanglah. Ini... Kakak ipar, hari ini ulang tahun ibu. Kamu dan kakak ada waktu ke rumah lama. Kami siap jamuan keluarga. Kata ibu, dia kangen kamu. Aku dan Ardi gak bareng. Aku pulang sendiri. Oke, nanti aku tanya kakak. Iya. Keluarga Wijaya baik padaku. Pulang sekali, anggap saja perpisahan terakhir. Kakak ipar. Beberapa bulan gak pulang, aku kangen banget. Kata kakak, kamu terluka dan dirawat. Kenapa gak bilang saja? Luka gak parah. Gak apa-apa. Kakak juga sih, baru bilang 2 hari lalu. Benar-benar gak peduli sama kamu. Tunggu dia pulang, aku suruh ibu pukul dia. Cahaya, Rima, ayo makan. Ya. Cahaya, aku dan Rina kangen kamu. Kebanyakan capek. Aduh, kamu kurus banget. Terima kasih, Bu. Aku baik-baik saja. Ibu, Rina, aku pulang. Cahaya, kamu kenapa? Ibu, Rina, aku pulang. Kak, kok baru datang? Aku sama kakak Cahaya tunggu kamu. Kamu siapa? Kenapa pegang kakak? Melati, aktor baru studioku. Baru-baru ini main bareng aku. Bibi, ku dengar hari ini ulang tahunnya. Jadi aku belikan hadiah dan mampir. Ini tanda terima kasihku. Hari ini jamuan keluarga. Kenapa bawa rekan wanita? Lagian, aku nggak undang Nona ini kan? Ibu, aku tahu. Kerja hari ini sampai telat. Pulang cuma makan. Nggak apa-apa. Ardi, jamuan keluarga, kamu bawa wanita pulang. Kau nggak anggap Cahaya? Sama aku juga. Cahaya, jangan ribut. Aku nggak ribut. Kau mau melatih makan bareng? Biar saja. Kalau nggak ribut, kenapa mukanya cuek? Kakak Cahaya, kalau nggak suka aku pergi sekarang. Melati, sudah datang, duduk, makan dulu. Tapi kakak Cahaya nggak senang. Tak apa, makan dulu. Makanan sampai dingin. Cicipi masakan ibu. Enak sekali. Bibi, masakannya enak sekali.
Aku suapi kamu. Sampai benci. Sekarang kamu galak. Makan aja harus lihat mukamu. Memalukan. Acara keluarga harus lihat wajahmu. Memang boleh. Aku sudah makan. Aku istirahat dulu. Ardi, kamu keterlaluan. Aku kenapa? Kak, kakak ipar alergi udang, gak boleh makan. Rina pun tahu Cahaya gak boleh udang. Sebagai suami, kenapa kamu gak peduli? Mana aku tahu dia nggak boleh udang. Di rumah, dia juga makan. Kamu gak ngerti. Cahaya masak udang karena kamu suka. Dia selalu mengalah. Cepat minta maaf. Ibu, cuma udang aja. Harus minta maaf. Aku suapin dia. Dia nggak suka, gak usah makan. Ngapain marah begini? Kalian semua selalu mengalah menyayanginya. Sekarang dia jadi begini. Hal kecil jadi masalah besar. Hal kecil? Alergi udang Cahaya parah sekali. Kau bilang hal kecil. Lagian ini acara keluarga. Kau bawa wanita pulang, apa pikiran Cahaya? Kalau Cahaya juga bawa pria pulang, apa pikiranmu? Dia nggak akan. Kau tahu dia tak ken, tapi engkau tetap lakukan. Apa Cahaya? Lagi ngomongin aku di belakang. Kakak ipar nama mau apa-apa. Anakku, aku cuma tua, tapi gak bodoh. Siapa yang gak tahu situasi ini? Kau bawa wanita yang mirip pacar pertamamu. Apa maksudmu permalukan Cahaya? Ibu, dengar penjelasanku. Dia memang mirip sama Lati. Tapi kami cuma teman kerja biasa. Lagian dia temani aku sibuk seharian. Belum makan pun ku bawa dia pulang makan. Gak berlebihan kan? Soal Cahaya, sekarang makin tak tahu diri. Tak ada sikap istri. Aku sangat kecewa. Beraninya kau menghina Cahaya? Kak Ardi, aku salah. Aku tak patut ke sini. Aku minta maaf ke kakak Cahaya. Mohon maafnya. Mau minta maaf? Pergi sana. Duduk di sini cuma ngomong. Itu namanya minta maaf. Cukup. Rina, tak usah tambah api. Mana ada. Aku cuma bicara jujur. Kakak Putri begitu baik. Kau malah belakangnya bela orang asing. Kalau aku kakak Putri, aku juga bakal marah. Ardi, kalian suami istri. Harus saling menghargai. Tapi kau selalu abaikan perasaan Cahaya. Mana mungkin dia tak marah? Dengar ibu, carikan Cahaya. Minta maaf padanya. Kalian masih baik-baik. Kalau Kak Arbi sudah minta maaf, tapi kakak Cahaya tak mau maafin. Gimana ya? Diam! Ini urusan keluarga Wijaya. Tak usah ikut campur. Sudahlah, aku cari dia lagi. Kalau Cahaya masih tak tahu diri, aku tak akan mengalah lagi. Cahaya, aku cinta kamu. Maukah kau menikahiku? Cahaya, kita sekarang suami istri. Pihak pertama, pihak kedua, satu hati, suami istri. Satu tujuan. Cahaya, kenakan cincin ini. Kau kini terikat padaku. Tak boleh pergi. Selamanya. Pernikahan 7 tahun dengan Ardi berakhir di sini. Pernikahan yang hancur. Tak pantas diingat Ardi. Aku tak mau kau lagi. Nona besar, semua barang sudah dikemas. Suruh agen jual rumahnya. Cahaya! Tidak mungkin. Ada apa, Kak? Kakak ipar mana? Kakak ipar mau cerai sama kamu. Kak Ardi, kamu nggak apa-apa. Ardi, jelaskan padaku, apa sebenarnya yang terjadi? Cahaya ini nggak tahu diri. Dia tinggalin surat cerai di rumah, terus malah menghilang. Dia cuma mau buat aku marah. Dasar anak kecil.
Jawab aku. Kenapa kamu bisa buat Cahaya marah begini? Tipu-tipu dia, cuman bisa tipu kalian. Aku nggak bakal tanda tangan. Aku nggak punya waktu main-main. Dasar brengsek. Kenapa kau buat Cahaya marah sampai begini? Tipuannya ini cuman bisa tipu kalian. Aku nggak akan tanda tangan. Aku nggak punya waktu main-main sama dia. Dasar nakal. Bibi, jangan pukul Kak Ardi lagi. Dia aktor. Besok dia ada jadwal. Kalau wajahnya luka, besok gimana dia kerja? Aktor juga manusia. Hah? Aktor boleh sakiti Cahaya? Aku sakiti Cahaya? Ia yang pelik hati. Segala hal dia benci. Apa urusanku? Ibu, sebaliknya, kenapa selalu memihak dia? Kau. Kenapa aku punya anak laki begini? Cahaya berkorban begitu banyak. Kau malah tak menghargainya. Sekarang malah kau salahkan dia. Aku yang cari uang. Aku yang kerja. Selama ini dia berkorban apa? Ardi, apa yang Cahaya berikan untukmu, kamu nggak tahu. Hah? Saat kamu baru nikahi Cahaya, karirmu baru mulai. Tapi Cahaya sudah jadi aktor yang cukup terkenal. Kau bilang kurang koneksi. Cahaya, dia serahkan semua koneksinya padamu. Kukira dia merasa kerja terlalu berat. Ingin jadi manajer di balik layar. Bisa lebih santai. Tapi kau malah marah. Kerjanya terlalu banyak. Setelah dia jadi manajer, musim panas itu, aku ambil 5 film. Kak, tahun itu 4 film kau jadi pemeran utama, semua menang penghargaan pemenang utama Festival Film Nusantara. Juga kau, kemudian kau, sudah terkenal. Buka studio sendiri. Awal studio berdiri, tak dapat investasi. Cahaya yang pergi, negosiasi ke grup besar. Dia gadis hebat, berjuang demi masa depanmu. Tapi kau tak cuma tak terima, malah kau marahi dia. Aku kerja seharian capek. Beberapa kali pulang, dia cuma istirahat. Aku tak boleh marah. Aku capek kerja seharian. Beberapa kali pulang, dia cuma istirahat. Apa aku tak boleh marah? Karena kakak sakit, aku sama ibu dulu jaga dia. Kau tak peduli kakak, malah salahkan dia, cuma santai di rumah. Aku tahu semua ini. Kak. Kau tak tahu. Kakak Cahaya tak bilang. Kak Ardi selalu menebak. Pasti sangat capek. Benar, soal ini dia bisa jelaskan padaku. Tapi dia tak pernah bilang. Orang lain pasti juga salah paham. Cahaya memang begitu. Kalau ada masalah, dia cuma diam-diam kerjakan. Tapi kau, sebagai suaminya, kau tak mau mengerti dia. Malah kau salahkan dia. Aku... Cukup! Cari Cahaya kembali. Minta maaf padanya. Cahaya datang? Belum. Ibu, aku nggak ketemu Cahaya. Mungkin dia marah dan sembunyi. Cahaya nggak boleh marah. Kalau aku kakak, lihat kamu sama orang yang mirip pacar pertamamu. Hubungan ambigu. Aku pasti lebih marah dari kakak. Sudah, jangan marah lagi. Dia cuma marah sama aku. Kami nggak bakal cerai. Tunggu dia lega, semua bakal baik-baik saja. Kamu. Sudahlah. Cahaya sudah pergi. Memukulmu tak berguna. Dasar pria tak tahu malu. Kalau ayah masih hidup, lihat kamu dan Cahaya berantem sampai begini. Pasti dia kecewa. Kenapa bawa-bawa ayah? Saat kamu sibuk kerja, pemakaman ayahmu, semua diurus Cahaya. Keluarga kami berhutang budi padanya. Masih punya muka bawa-bawa ayah. Kamu mau tunjukkan kemana-mana. Bibi, tak boleh karena kasihan. Kakak Cahaya malah fitnah ke Ardi.
Kak Ardi juga orang hebat. Dia baik sama kami di tempat kerja. Diam! Kamu tak boleh, karena kasihan ke Kak Cahaya. Malah fitnah Kak Ardi begini. Kak Ardi juga orang yang hebat. Dia sangat baik sama kita di tempat kerja. Diam! Ini urusan keluarga Wijaya. Tak usah campur urusan orang luar. Rina, suruh dia keluar. Dia tak diterima di sini. Kak Ardi. Anakku, urusan masa lalu biar berlalu saja. Tapi hari ini, kamu benar-benar tak patut. Kenapa kamu bawarkan wanita ke rumah? Cahaya itu pasti sangat sakit hati. Kalau dia sengaja sembunyi, takutnya takkan mudah kamu temukan dia. Ibu, aku sudah cari di mana-mana. Dia mungkin sembunyi di rumah lama Putri. Nanti aku jemput dia. Pasti kutemukan dia. Cahaya sangat sakit hati. Takutnya dia tak mau kembali. Ibu tahu, dia kasih aku hubungan dan sumbernya. Sekarang semua sudah jadi aset Harmoni Talenta. Dia pasti tak mau lepasin segalanya. Aku yakin. Telepon Cahaya. Kak Ardi. Aku sendirian di luar. Aku tersesat. Aku takut sekali. Cari tempat istirahat dulu. Nanti aku antar pulang. Nak, jujur sama ibu. Kamu sama rekanmu itu... Apa-apa? Gak ada apa-apa. Ibu, aku akui perilakuku hari ini memang terlalu jauh buat Cahaya salah paham. Tapi aku dan Melati cuma rekan kerja. Aku dan dia bersih-bersih saja. Aku tahu, aku memang tak jelas hubungan kita buat Cahaya salah paham. Tapi mulai sekarang, aku akan waspada soal ini. Nak, kata-katamu, bilang saja ke Cahaya. Kau harus minta maaf padanya. Baik, Bu. Aku mengerti. Saat kutemukan Cahaya, aku akan jelaskan semuanya. Aku pasti biar dia tahu hatiku. Baik. Nak, jangan demi nama baikmu terus menunda. Kalau tidak, Cahaya, kalau hatinya mati, takut tak ada kesempatan jelaskan. Baik, Bu. Aku akan segera hapus salah paham antara kami. Ayo, ini, kamu suka makan. Manis banget. Iya. Ayah, aku bukan anak kecil lagi. Aku bisa ambil sendiri. Kamu anakku. Di mataku, selalu jadi anak kecil. Ayah baik sama kamu itu sudah semestinya. Siapa yang bisa larang? Iya. Cahaya. Ayah tahu, beberapa tahun ini kamu susah. Dulu, walau aku tak setuju kalian jadian, tapi kamu putriku satu-satunya. Kamu jantung hatiku. Aku tak tega pisahkan kalian. Ayah, sudah lewat. Iya, sudah lewat. Untung kau segera sadar soal sifat brengsek itu. Sekarang kau pulang, belum lewat. Ayah, ini... Ayah tak tahu rencana kamu ke depannya. Kalau kamu mau ambil alih perusahaan keluarga, jadi ini perusahaan kami, Cahaya Kreatif. Sekarang di Kota Samudra sudah jadi perusahaan terdepan. Sekarang ayah serahkan sepenuhnya padamu. Ini perusahaan kami, Cahaya Kreatif. Sekarang, di Kota Samudra, sudah jadi perusahaan terdepan. Sekarang ayah, serahkan sepenuhnya padamu. Ayah tahu, selama ini, kamu jadi manajer. Kamu punya pengalaman, manajemen yang luas. Ayah yakin, dengan kemampuanmu, bisa langsung jadi direktur utama. Ayah, terima kasih sudah percaya. Kamu anakku, pasti aku percaya padamu. Anak bodoh. Rambutku kacau.
Kacau juga tak apa. Walau kacau, anakku tetap tercantik. Surat tugasnya, ayah serahkan padamu. Ayah ada urusan dulu. Kakak Cahaya, kamu kemana? 2 hari kamu pergi. Kak Ardi sedih sekali. Tak makan, tak minum. Hidup sehari-harinya harus aku urus. Kakak Cahaya, kalau kamu sudah sadar, jangan marah sama Kak Ardi lagi. Tipu-tipu begini benar-benar payah. Nona besar di Harmoni Talenta masih punya saham senilai 300 miliar. Mau urus? Atur jadwal ke Harmoni Talenta. Aku pergi sendiri. Entah Bapak Adi apa pikirannya. Nyatanya dia usir Ibu Putri. Menurutku, Melati cuma wanita yang naik dengan tubuh. Tapi Bapak Ardi tak sadar. Iya. Melati itu mana ada satu yang sebanding Ibu Putri. Dasar tak tahu malu. Sudah dengar belum? Melati itu kayaknya dia aktor bermasalah. Skandal masa lalu dia banyak banget. Aku tahu kalian soal pemutusan kontrak Putri masing-masing punya pendapat. Tapi aku putusin dia karena kebutuhan kerja. Tak ada hubungan orang lain. Aku tak mau di kantor ada yang gosip sembarangan. Jika ketahuan, langsung dipecat. Aku tak mau di kantor ada yang gosip sembarangan. Jika ketahuan, langsung dipecat. Kalian tak setuju dengan kata-kataku. Ini tak adil. Betul. Kami kerja di Harmoni lama sekali. Meski ngobrol soal pribadi, bukan tak peduli kerja. Bapak tak berhak pecat kami. Aku CEO Harmoni. Aku tak izinkan ada yang gosip di belakang. Kalau tak setuju padaku, kamu dipecat. Pecat saja. Aku tak kerja lagi. Kok tiba-tiba nggak kerja lagi? Kak Ardi, aku tak apa-apa. Jangan marah, karena aku karyawan yang direkrut Ibu Putri. Sekarang Ibu Putri tak ada. Aku tak suka kalian. Aku juga tak kerja lagi. Aku juga tak kerja lagi. Jangan nekat. Gaji Harmoni di industri sangat baik. Kalau kalian pergi, sulit cari kantor yang gaji lebih baik. Pasti bisa. Semua karyawan yang keluar hari ini bisa bergabung Cahaya Kreatif. Gaji 3 kali lipat. Gaji 3 kali lipat? Bagusnya. Kakak Cahaya, akhirnya kamu pulang. Saat kamu pergi, selama ini Kak Ardi selalu cari kamu. Cahaya, akhirnya kau mau bertemu. Jangan salah paham. Aku bukan datang untukmu. Jangan-jangan Kau datang merekrut karyawan Kak Ardi? Katanya, gaji 3 kali lipat. Apa ini juga cuma bercanda? Iya, Cahaya Kreatif itu perusahaan terkemuka di Kota Samudra. Mana mungkin mudah masuk. Mungkin Ibu Putri cuma mau menghina Bapak Wijaya. Putri Cahaya, kau marah padaku. Aku bisa tahan. Tapi merekrut karyawanku, apa maksudnya? Kau sudah memecatnya. Ia bukan karyawanmu. Ya sudah. Kau cuma manajer. Apa hakmu merekomendasikan ke Cahaya Kreatif? Harus aku jelaskan padamu. Putri Cahaya, sudah cukup main-mainmu. Sudah aku siapkan. Kalau kalian mau bergabung Cahaya Kreatif, selamat datang. Putri Cahaya, sudah cukup main-mainnya. Sudah aku atur. Kalau kalian mau bergabung Cahaya Kreatif, selalu diterima.
Bapak Arbi, ini surat pengunduran saya. Saya juga putuskan pergi. Bapak Ardi, saya juga akan keluar. Saya juga. Kalian semua mau pergi. Kak Ardi, aku akan selalu temani kamu. Putri Cahaya. Kau sengaja usik aku. Aku tak seboring itu. Aku kesini untuk urus sahamku di Harmoni. Apa? Soal saham, kita berdua harus sampai begini. Kita sudah cerai. Harus jelas batasan. Cerai? Aku gak setuju cerai. Setuju atau tidak? Surat cerai sudah, kukirimkan. Kalau tak mau tanda tangan, biar pengacara urus saja. Selain itu, terima kasih pacarmu yang suka posting di medsos. Peluangku menang sangat besar. Putri Cahaya. Harus sampai begini. Simbolnya aku nggak mau. Gimana? Mau beli lagi? Kalau aku beli saham, Cahaya bakal pergi. Kak Ardi, beli saja. Harmoni Talenta jadi milikmu. Tak ada yang mengikatmu. Tapi kalau dia jual sahamnya, apa dia bakal balik? Mungkin kakak Cahaya cuma mau paksa kamu balik ke dia. Baiklah. Cahaya, serahkan semua sahammu padaku. Sahamnya 300 miliar. Setuju, tanda tangan. Adik. Transfer padanya. Maaf Bapak Ardi, saldo akun Bapak kurang. Transfer ke dia. Maaf Bapak Ardi, saldo akun Bapak tidak cukup. Kau sentuh akunku. Bapak Ardi, belakangan ini beberapa mitra tiba-tiba batal kerjasama. Investor terbesar juga sudah menarik dana. Perusahaan ini belakangan ini keuangan minus. Lagian acara komersil Bapak yang dilewatkan. Cuma denda saja mencapai 100 miliar. Masalah sebesar ini. Kenapa tak beritahu aku? Aku mau bilang, tapi belakangan ini Bapak tak di kantor, telepon juga tak bisa. Aku takkan paksa. Ku beri 3 hari. Setelah itu, kalau uang belum masuk, aku cari pihak ketiga. Oh ya. Rumah ini milikku. Sudah kulepas. Kau harus bawa pacarmu itu cepat pindah. Jangan kelaparan. Bapak Ardi, ini laporan keuangan perusahaan sekarang. Kusampaikan padamu. Selain itu, aku juga akan berhenti. Jika Cahaya tak minta cerai, tak akan begini sekarang. Kak Ardi, aku tahu kamu pasti merasa sakit hati. Tapi jangan panik. Pasti masih ada cara lain. Kini rekening perusahaan, rekening pribadiku, semua habis. Semua mitra juga kabur. Mana aku cari uangnya? Kak Ardi, jangan panik dulu. Kata temanku. 2 hari ini di Kota Samudra ada Malam Sinema Cahaya, forumnya. Akan ada banyak investor hebat dan produser yang datang. Kak Ardi, kamu juga aktor. Jika di pesta ini kamu tawarkan investasi, pasti masih ada peluang. Benar. Asal dapat kerjasama dengan nama besarku, aku bisa dapat gaji besar. Defisit di rekening bisa segera tertutup. Iya. Asal dapat investasi, saham kakak Cahaya bisa kita beli kembali. Baguslah. Tanpamu, aku tak tahu ada forum ini. Bagus sekali. Bisa bantu Kak Ardi? Aku sangat senang. Tak tahu juga Malam Sinema Cahaya siapa penyelenggaranya. Ternyata pesta di Hotel Bintang Samudra hebat juga. Ya, kayaknya penyelenggara sangat serius soal forum ini. Jika bisa kenal banyak orang hebat, sutradara dan produser, masalah Kak Ardi bisa segera teratasi. Iya, semoga
Kita lancar. Iya. Tunjukkan undangannya. Silakan tunjukkan undangan. Aku nggak tahu. Harus ada undangan. Kalau tak ada undangan, kalian tak bisa masuk. Silakan pulang. Hei, kalian berdua tak tahu siapa dia? Dia pemenang utama Festival Film Nusantara, Ardi Wijaya. Ratna sang aktris. Ardi sang aktor, kebetulan. Kamu juga di sini. Kenapa berdiri di depan? Ayo kita masuk bicara. Ratna, mereka tak ada undangan. Mungkin lupa bawa. Dengan status Ardi, tak mungkin tak dapat undangan. Kalau dia? Ratna sang aktris. Sudah lama kenal. Aku Melati. Aku datang sama Kak Ardi. Aku aktor baru, Kak Ardi. Anggap saja dia pasangan Ardi. Panitia tak bilang tak boleh bawa pasangan. Ini. Halo. Halo. Kak Ardi, kenapa mereka nggak mau ngobrol sama aku? Apa aku salah apa? Jadi mereka marah. Lati nggak salah. Mereka semua artis ternama. Kamu masih baru. Jadi nggak kenal kamu. Tapi jangan khawatir. Halo semuanya. Bersyukur sekali bisa hadir di Forum Malam Sinema Cahaya. Mobil Arbi turun. Di sebelahku ini adalah aktor baru studio kami, Melati. Di sini, perkenalkan dia. Ardi sang aktor, mau angkat aktor baru ya? Tapi forum ini dipimpin Cahaya Kreatif. Yang diundang artis ternama. Melati itu cuma aktor kelas bawah. Memangnya dia pantas di sini? Jangan-jangan Cahaya Kreatif kirimkan undangannya. Dia nggak dapat undangan. Dia datang sebagai teman Ardi sang aktor. Teman wanita? Apa dia mau manfaatkan Ardi? Naik saja. Kak Ardi, mereka salah paham. Aku nggak mikir begitu. Tentu aku tahu. Menurutku iya. Aku juga. Semuanya, mungkin ada salah paham. Melati cuma aktor baru. Tapi kemampuannya sangat hebat. Aktingnya luar biasa. Dan sangat rajin. Jadi aku yakin, dia bakal jadi aktor yang hebat. Sepertinya Ardi sang aktor sangat menilai dia. Kalau begitu, kenapa tak suruh manajermu cari proyek untuknya? Ratna sang aktris. Dia tak ada hubungan dengan acara ini. Tak usah sebutkan dia. Mana mungkin tak ada. Manajer Ardi 2. Itu manajer berkelas dunia. Dengan kemampuannya, aktor baru itu sulit sekali ya. Benar, aku juga dengar. Manajer Ardi dulu juga aktor. Kemudian mundur ke belakang jadi manajer. Untung dia mundur cepat. Kalau tidak, penghargaan aktris utama takkan ke aku. Tapi ku dengar, Ardi beberapa hari lalu putus kontrak manajernya. Masa? Manajernya begitu hebat. Dia yang bawa dari aktor biasa menjadi aktor utama. Kenapa bisa putus? Aku juga tak tahu. Tapi ku dengar studio Ardi. Para investor mundur. Sumbernya sekarang parah sekali. Pantas saja bawa wanita yang tak punya kelas ke acara ini. Malah cari kerja sama. Kamu masih ingat? Tahun lalu,
Aktor utama seharusnya Fajar. Timnya mau kontrak, sudah kontrak. Oh, benar. Sayangnya Ardi merebutnya. Manajernya entah bagaimana bisa dapatkan sumber begitu bagus. Fajar jadi marah, lalu keluar dari dunia hiburan. Ardi ini benar-benar tak tahu diri. Manajer sehebat itu malah dia putuskan. Mungkin Ardi merasa dia sudah hebat bisa berdiri sendiri. Kak Ardi, kenapa mereka bisa bicara begitu? Tak apa, tak usah peduli. Dunia hiburan memang begitu. Menghina yang lemah. Kita ada urusan sendiri. Kesempatan belum didapat, jangan terburu-buru. Tunggu, aku dapat kerja sama Cahaya Kreatif. Nanti kalian tetap harus hormati aku dan kagumi aku. Jangan ribut. Tim Cahaya Kreatif datang. Ternyata itu Putri Cahaya. Dia manajer Ardi. Cahaya, kamu cari aku. Ikut aku. Kubawa kamu kenal beberapa sutradara. Kakak Cahaya, kamu mau bantu Kak Ardi? Aku tahu, karena masalahku, kamu masih marah sama Kak Ardi. Aku dan Kak Ardi benaran bersih. Kamu harus percaya. Sekarang, posisi Kak Ardi sangat sulit. Meski kamu sudah putuskan kontraknya, tapi kalian sudah lama bersama. Kamu nggak bisa lihat Kak Ardi. Terus biarkan saja. Cahaya, kamu kesini bantu aku tawarkan proyek. Cahaya, kamu kesini bantu aku tawarkan proyek. Studio aku sekarang ada kendala. Mungkin nggak bisa. Aku bukan datang untuk bantu karirmu yang gawat. Jangan sok tahu. Ada apa? Ditegur. Nggak bantu pun nggak apa. Dengan kemampuanku, masih bisa dapat proyek yang bagus. Lagian, forum ini bukan tempatmu kan? Kalian yang tak pantas. Aku gak ingat. Kalian diundang. Kenapa Cahaya tahu? Aku tak dapat undangan. Dia siapa? Apa haknya dia berdiri di sisimu? Demi buat aku marah. Kamu sengaja bawa cowok tampan di sisimu, kan? Bawa siapa, kenapa datang, harus jelaskan ke kamu. Kakak Cahaya, Kak Ardi, cuma terlalu peduli sama kamu. Kamu bawa pria lain ke sini. Kak Ardi pasti akan sedih. Dia lagi susah. Kau tak bantu, malah tambah masalah. Kok bisa begini? Kau berani menegurku? Dasar tak punya harga diri. Putri Cahaya, kau marah padaku. Aku paham. Tapi apa hakmu menghina Lati? Yang bicara tak bermaksud, yang dengar tersinggung. Kau bilang hinaan, itu berarti hinaan. Jangan ribut. Kau cemburu. Dulu mau cerai. Sekarang di depan banyak orang, kau permalukan aku. Cukup, Putri Cahaya. Jaga sikapmu. Dia istriku. Apa urusanmu? Ardi dan Putri ternyata nikah diam-diam. Pantas waktu itu saat puncak karirnya, dia tiba-tiba mundur dari layar. Ternyata mau nikah. Manajer Ardi ternyata istrinya. Oh, pantas Ardi banyak proyek. Fajar pun kalah darinya. Putri pasti berkorban demi dia. Sudah nikah, masih dekat sama aktris itu. Oh, Ardi ini ternyata tak sehebat itu. Dan di samping Putri, juga ada cowok yang cuma cantik. Pertama, aku dan Ardi sudah cerai. Kedua, aku kesini untuk memperkenalkan seorang baru. Pemula, sama kakak Cahaya sangat dekat. Siapa tahu di balik layar ada hubungan. Tentu saja kerjasama. Dimas Pratama,
Aktor berbakat dari akademi yang akan kosong bintang baru. Jadi kau tak mau bantu aku karena cowok cantik ini? Kakak Cahaya, Forum Malam Sinema Cahaya, kita semua tahu di dunia hiburan, kamu manajer top. Tapi itu Kak Ardi, pemenang utama Festival Film Nusantara. Memakai sumber dan prestasinya, membantu orang luar, perbuatanmu rasanya kurang pantas. Putri Cahaya, kamu mengecewakanku. Tolong. Forum Malam Sinema Cahaya. Jaga sikapmu pada Ibu Putri. Wah, terus panggil Ibu Putri. Main acting sampai tuntas ya. Tapi actingmu sungguh payah. Lulusan akademi, jadi ekstranya tak ada yang mau. Putri Cahaya benar-benar mau angkat. Dia itu buta. Ati. Aku salah menilai kamu. Aku yang buta. Sekarang, bawa Melati keluar dari ruangan ini. Malam Sinema Cahaya tak menerima artis bermasalah. Ardi. Aku salah menilai kamu. Aku memang buta. Sekarang, bawa Melati keluar dari ruangan ini. Malam Sinema Cahaya tak menerima artis bermasalah. Artis bermasalah? Artis bermasalah? Ardi atau Melati? Kakak Cahaya, kenapa kamu bisa menghukumku begini? Menghukum? Soal masa lalu burukmu apa itu bohong semua? Atau kamu mau aku ceritakan ke semua orang? Kak Ardi, kamu harus percaya aku. Aku tak punya masa lalu buruk. Dia cuma ngawur saja. Putri Cahaya, kau harus beri penjelasan. Kau pantas. Kau marah padaku menghukumku. Aku bisa tahan. Tapi kau tak boleh menghina Melati begini. Dia sebagai artis baru. Tak ada koneksi dan latar. Fitnahmu yang sembarangan bagi masa depannya. Berbahaya sekali. Kau tak tahu? Aku tak pernah menyingkirinya. Dia yang merendahkan diri, melakukan hal-hal tak perlu kuhina. Masih bilang tak hina? Tak ada bukti, malah fitnah. Kalau Melati menuntutmu, kau bisa dipenjara. Putri Cahaya, aku kasih satu jalan. Segera adakan konferensi. Minta maaf ke Melati. Kami akan maafkanmu. Iya. Siapa yang berani suruh aku minta maaf? Salah. Kenapa tak minta maaf? Kalau kau tetap keras kepala, tak ada bukti, malah asal tuduh. Meski dia tak peduli, aku akan hukumkanmu menuntut tanggungjawabmu. Kalau aku punya bukti, buktinya, Kakak Cahaya, kau cuma lihat aku dekat dengan Kak Ardi. Jadi kau benci aku. Kau pakai bukti ini buat fitnah aku. Kenapa kau tega begini? Melati, kau takut apa? Malam Sinema, Cahaya Putri Cahaya. Kalau ada bukti, tunjukkan saja. Kalau tak ada bukti, jangan sok hebat di sini. Iya, biar kita lihat juga. Apa sih kasusnya? Cuma ngomong saja. Jangan-jangan memang dibuat-buat. Minumlah Nona, cewek cantik. Ambil saja. Ternyata dulu Melati kerja sebagai hostes. Pantas saja Bi bisa dia godain. Orang kayak dia, aku tak mau ada hubungan dengannya. Bisa turunkan harga diriku. Orang kayak dia cuma muncul di sini. Sudah bikin aku muak. Orang kayak dia tak pantas di sini. Keluar! Jangan! Bukan aku! Ini ulah Putri. Dia yang edit. Aku tak pernah ke sana. Kak Ardi, percayalah padaku. Putri Cahaya, dari mana kau dapat video begini? Demi fitnah Melati, kau sanggup pakai cara kotor begini. Benar-benar menjijikkan. Bukti sudah di depan mata. Kamu masih tak percaya? Kau yang ini? Melati dan fans. Transaksi tak wajar, jual privasimu, dan ilegal menerima uang dari fans. Ini bukti transaksi. Lihat sendiri. Melati, apa yang kamu mau katakan? Kak Ardi, kamu tak percaya aku. Meski video ini itu buatan dia, terus bukti transaksinya.
Di mana penjelasannya? Kak Ardi, percaya sama aku. Aku tak pernah. Cahaya, soal penting begini. Kenapa tak bilang ke aku dulu? Aku sudah ingatkan. Kau tak mau lihat. Sekarang kau menderita. Ternyata hal ini seharusnya kuduga. Sekarang, semua sudah jelas. Tentu sudah jelas. Ternyata Ardi dan Melati benar-benar sekerabat. Ardi tak cuma kontrak Melati, malah dengan sombong bawa dia ke forum ini. Kau benar-benar tak menghargai kami. Pantas saja Cahaya Kreatif tak mengirimkan undangan. Ardi, kau tak pantas dapat gelar sang aktor. Tak pantas dengan nama. Betul, Ardi sama sekali tak pantas dapat gelar sang aktor. Kembalikan gelar ke Fajar. Harusnya diboikot Ardi dan Melati. Jangan biarkan mereka merusak dunia perfilman. Boikot dia! Boikot dia! Boikot dia! Boikot dia! Boikot dia! Dengar penjelasanku. Ini semua bohong. Ini semua nggak benar. Dia cuma iri. Aku dekat sama Kak Ardi. Putri nggak suka aku. Dia mau bungkam aku. Sebagai manajer handal, kenapa kamu tega menindas aktor baru? Jangan sok sombong. Kuina kamu. Kau tak pantas. Kenapa kamu tega begini? Ingin tak ketahuan? Jangan lakukan. Apalagi aku sebagai direktur utama Cahaya Kreatif. Kau tak sehebat yang kau pikirkan. Apa? Kau bilang kau direktur utama grup Cahaya Kreatif? Semua dengar kan? Kata Putri, dia direktur utama grup Cahaya Kreatif. Lain kali sebelum bohong, bisa-bisa dulu siapkan naskah. Semua di Kota Samudra tahu direktur utama grup Cahaya Kreatif itu pria. Kak Ardi, dia fitnah aku. Ada masa lalu. Dia juga bilang, dia itu direktur utama Cahaya Kreatif. Dia lakukan ini mungkin karena ingin balikan. Makanya dia bilang begitu. Kakak Cahaya, aku tahu perasaanmu pada Kak Ardi. Kau boleh sakiti aku. Tapi tak boleh bohong begini, kan? Sok baik, soknya yang jago. Jangan sejelek ini. Benarkah dia direktur utama grup Cahaya Kreatif? Cukup! Dengar aku dulu. Aku nikah dengan Putri 7 tahun. Dia selalu jadi manajerku. Tak ada yang namanya direktur utama grup Cahaya Kreatif. Kalau dia punya status itu, apa mungkin aku tak tahu? Forum bakal dimulai. Orang Cahaya juga datang. Kalau kau bohong, kamu akan langsung ketahuan. Kau tak pernah pikir semua yang kubilang itu benar. Mana mungkin aku percaya. Omonganmu. Dasar kau pura-pura jadi direktur utama Cahaya Kreatif. Siapa yang pura-pura jadi direktur utama grup Cahaya Kreatif? Siapa yang menyamar sebagai direktur grup Cahaya Kreatif? Itu Rizky Pratama dari Cahaya Kreatif. Bapak Pratama datang. Ada tuntunan seru. Halo, Bapak Pratama. Itu dia. Dia menyamar sebagai direktur Cahaya Kreatif. Halo, Ibu Putri? Iya. Bapak Pratama, apa Bapak salah orang? Dia menyamar jadi direktur, malah Bapak panggil Ibu Putri. Diam! Bapak Pratama, bicaramu ini apa tak kurang sopan? Apa grup Cahaya Kreatif sikapnya begini saja? Kau harus tahu posisi sendiri. Grup Cahaya Kreatif tak pernah mengirim undangan padamu. Apalagi kau malah kurang ajar pada Ibu Putri. Gak mungkin. Direktur grup Cahaya Kreatif harusnya pria. Gak mungkin Putri Cahaya. Apa kau selalu sembunyi identitasmu dan menipuku? Bapak Wijaya, mungkin Anda belum tahu. 3 hari lalu, Ibu Putri baru menjabat sebagai ketua grup Cahaya Kreatif. Pria yang Anda maksud adalah ketua lama kami, ayah Ibu Putri. Semuanya, mumpung ini, saya secara resmi kenalkan. Ini Cahaya Kreatif, ketua baru, Nona Putri Cahaya. Masih muda sudah jadi ketua. Berjaya sekali. Iya, dulu dia jadi manajer Ardi.
Ardi tak hargai. Sekarang menyesal. Sudah terlambat. Entah apa pikiran Ardi. Kalau saya dia, pasti menyesal sampai bunuh diri. Di mana? Sekarang masih perlu saya jelaskan? Gak mungkin, tak Ardi bilang. Kamu gak mungkin jadi ketua Cahaya Kreatif. Putri Cahaya, kamu tahu identitas asli Melati. Lalu sengaja permalukan aku? Kamu dan Melati tak dapat undangan, tapi tetap datang ke forum Cahaya Kreatif. Bukankah cari malu? Kamu? Saya nyatakan lagi. Acara hari ini, Forum Malam Sinema Cahaya, ada 2 tujuan. Yang pertama, saya baru ambil alih Cahaya Kreatif, perlu kenal dengan kalian. Kedua, Dimas Pratama, lulusan S2 jurusan seni peran. Setelah pulang, dia kontrak dengan kami. Setelah saya tinjau, saya yakin masa depannya cerah. Cahaya Kreatif akan berikan semua dukungan untuknya. Gak boleh. Tak boleh kasih sumber daya ke orang luar. Aku CEO Cahaya Kreatif. Dan sumber daya Cahaya Kreatif, aku yang atur. Dia orang luar. Tapi aku sekarang, karirku sedang jatuh. Aku yang paling butuh bantuan. Apa hubungan kita 7 tahun ini? Kau tak peduli lagi. 7 tahun hubungan kita? Kalungku kau kasih ke Melati. Kau peduli? Kau ajak dia ke rumah kita. Kau peduli? Saat kau ajak dia ke jamuan keluarga. Kau peduli? Ternyata Ardi orang begitu. Ini benar-benar karma. Sulit bayangkan kalau Ardi tak cerai dengan Ibu Putri. Ibu Putri masih jadi manajer Ardi. Ardi pasti jadi raja film. Iya, sumber daya sahabat ini cuma Ibu Putri. Cuma kata Ibu Putri, siapa berani nolak? Sayang sekali, tak ada obat menyesal untuk dia. Cahaya, aku benar-benar salah. Aku akan berubah. Tapi, yang paling butuh bantuan, aku. Kenapa kau kasih sumber daya ke orang lain? Cahaya Kreatif jujur. Takkan kasih aktor bermoral rendah sumber daya apapun? Rizky, antar mereka pergi. Penawal, kenapa diam saja? Cepat, bawa mereka pergi. Cahaya! Cahaya! Kak Ardi! Ardi! Kenapa kamu tega siksa aku? Diam! Kenapa aku baru sadar kamu ternyata wanita yang kotor? Aku kotor? Saat kita pertama bertemu, kamu yang mulai bicara. Sekarang bilang aku kotor. Benar. Aku tak punya hidup mewah kalian. Sejak kecil, kalian sudah nikmati semua keindahan. Aku cuma kerja keras, hidup bertahan. Apa hak kalian menertawaku? Itu bukan alasan merusak pernikahan kami. Pernikahan kalian, semua salahku. Kau sendiri yang benci Putri. Sekarang kau menuduhku. Semua salahku. Dengar ya, walau tak ada aku, ada Sari, Indah, kau tetap baik padanya. Benar? Saat itu kau bilang, mereka merusak kalian. Pernikahan kalian, walau tak ada aku, akan tetap rusak. Karena hatimu sudah lama berubah. Pernikahanmu dengan Putri, tanpa aku pun, pasti akan rusak juga. Soalnya hatimu sudah lama berubah. Kenapa diam saja? Cepat, bawa mereka pergi. Cahaya,
Aku tahu aku salah, ini semua salahku. Kalau aku tak kecewakanmu dan kau masih cinta seperti dulu, semua apa akan berbeda. Ini semua akibat dari perbuatan sendiri. Aku benar-benar salah. Kak Ardi. Ngapain kamu kesini? Pergi sana. Kak Ardi, biar kita anggap hari ini tak pernah terjadi. Kita seperti dulu lagi. Boleh kan? Anggap tak terjadi. Segalaku kau hancurkan. Studionya, masa depanku, perkahwinanku, kau hancurkan semuanya. Kau bilang, anggap tak terjadi? Kau anggap aku bocah? Ardi, kau suka aku? Aku tak suka kau. Aku tak pernah suka kau. Yang ku mau cuma Cahaya. Selalu dia. Ardi, kamu suka aku? Aku nggak suka kamu. Aku nggak pernah suka kamu. Yang ku sayangi, Cahaya. Selalu dia. Tapi Putri Cahaya dia nggak suka kamu. Jangan ngawur. Aku masih suka kamu. Kita anggap tak pernah terjadi. Kita kerjasama. Ambil kembali semua milik kita. Kau yang harus sadar. Aku dan Cahaya belum cerai. Jangan mimpi. Ardi. Ardi. Kamu orangnya tak punya hati. Nasibku hari ini begini rupa. Semua karena kamu dan Putri Cahaya. Aku gak akan lepaskan kalian. Nona besar, Anda perlu istirahat. Jangan demi kerja ruin tubuhmu. Nanti Dimas punya acara peluncuran. Hal ini sangat penting. Tak boleh keliru. Walau kerja penting, tubuhmu lebih penting. Ibu Putri, kalau kerja terus tanpa istirahat, apa tak akan lelah? Cicipi hasil kuliah hatiku. Aku pamit dulu. Aku tak bisa makan tempura ini. Aku tahu, jadi aku ganti udang menjadi ayam. Kamu tahu aku alergi udang. Saat bersama Ardi dulu, aku juga sering sibuk, sampai lupa makan. Tapi Ardi hampir tak pernah peduli padaku. Ternyata rasanya dicintai begini. Ibu Putri, jangan diam saja. Cicipilah, nanti dingin, tak enak lagi. Enak juga. Kamu bisa masak begini. Aku belajar buat kamu. Buat aku? Iya, Ibu Putri. Boleh aku panggil Kakak Cahaya? Kamu mau apa? Kakak Cahaya, kamu gak menolak. Aku anggap kamu setuju. Kakak Cahaya, aku mau kasih hadiah. Kalung ini kok kayak pernah kulihat? Mungkin aku salah ingat. Kakak Cahaya, kamu gak salah ingat. Kakak Cahaya, apa kamu gak ingat aku? Mana mungkin aku lupa kamu. Kamu Dimas Pratama. Bukan itu maksudku. Maksudku, 7 tahun lalu. 7 tahun lalu, di Kota Mentari, pada gala amal grup Cahaya Mentari, kita pernah ketemu.
Kalung ini, barang lelang utama saat itu. Berlian biru ini, pusaka keluarga kerajaan Britania. Yang paling bagus di dunia. Berlian biru. Gala amal itu, aku masih ingat. Pantas kalung ini, terasa familiar. Kita pernah ketemu saat itu. Kakak, kamu kenapa? Di sup yang kuminum kayaknya ada udang. Aku alergi udang. Laparannya sakit sekali. Tunggu sebentar, Kak. Aku ambil air hangat. Adik kecil, makasih ya. Kamu anak kecil itu? Saat itu, aku sudah besar. Kalau tak kau ingatkan, aku takkan ingat. Kakak Cahaya, sejak bertemu itu kita tak saling kenal. Kemudian ku tahu nama kamu. Juga tahu kamu aktor sukses di dunia perfilman. Kemudian aku pergi ke luar negeri, ke Akademi Seni Peran Internasional, belajar akting. Tujuan awal ketemu kamu. Setelah pulang, ternyata... Menghitung waktu. Setelah malam lelang itu, aku mundur ke belakang layar. Iya, aku juga baru tahu setelah pulang. Kemudian ku tahu kamu akan jadi direktur utama Cahaya Kreatif. Aku langsung datang. Ternyata sudah lama direncanakan. Terungkap juga. Tapi tak kusangka, segera aku datang. Kakak Cahaya langsung berikan aku sumber daya Cahaya Kreatif. Aku kira kau masih ingat aku, makanya begitu baik. Kau memang hebat. Sebagai manajer, masa depanmu cerah. Dan masa depanmu akan bersinar. Terima kasih Kakak Cahaya. Jadi, boleh aku tanya Kakak Cahaya satu pertanyaan? Apa? Kakak Cahaya, 7 tahun lalu, aku jatuh hati padamu. Tapi, saat itu aku kecewa padamu. Tapi kini, kau muncul lagi di depanku. Aku tak mau kekecewa lagi. Kakak Cahaya, aku suka kamu. Bolehkah kau beri aku kesempatan? Kenapa? Dimas, aku baru saja selesai pernikahan yang gagal. Aku tak mau ulangi lagi. Ini bukan mengulang lagi. Ini memulai hidup baru. Aku tak akan kecewakanmu. Tapi aku tak tahu berapa lama kebaikan ini bertahan. Lagian, usia kita terlalu jauh. Ini bagus. Aku lebih muda. Nanti tua nanti, aku bisa rawat kamu. Kalau usia kita sama, nanti tua nanti, siapa yang rawat siapa? Kakak Cahaya, aku serius. Kalau belum siap, tak apa. Aku sudah tunggu 7 tahun. Aku bisa terus menunggumu. Dimas, terima kasih. Kakak Cahaya, bisa nggak panggil Dimas saja? Kalau panggil lengkap, kayaknya lagi dihukum orang tua. Agak menakutkan. Kenapa aku baru tahu kamu ini? Lucu banget. Tak tahu dulu tak apa. Waktu masih panjang. Kakak bisa kenal aku perlahan. Kakak Cahaya, kurasa agar lebih kenal aku, kita harus ke taman hiburan. Kalau cuma di tempat kerja yang bertemu, tak akan baik untuk hubungan kita. Kamu pikir bagaimana? Taman hiburan? Dulu sama Ardi, saat kami jadian, aku juga ajak dia ke taman hiburan. Dia tak pernah mau. Katanya aku ganggu kerjanya. Kakak Cahaya, kalau tak suka, kita bisa ke tempat lain. Enggak, aku suka. Terima kasih, aku senang hari ini. Asal senang saja. Kakak Cahaya, nanti aku sering ajak kamu jalan.
Semoga kamu tak menolakku. Iya. Nona besar sudah pulang. Ada tamu menunggumu. Kakak Cahaya, cepat masuk. Bibi, minum teh. Bibi. Cahaya, aku datang. Mau minta maaf. Bibi. Tak usah begini. 7 tahun bersamaku. Bibi selalu anggap aku putri. Rina juga baik padaku. Jadi, kalian tak berhutang budi padaku. Tak usah minta maaf. Anak itu sejak kecil pandai. Ayahnya meninggal muda. Aku takut dia celaka. Jadi, selalu mengalah, membiarkan dia. Tapi, sejak dewasa, dia jadi lebih bijak. Awalnya kupikir saat dia bersamamu, dia tulus mencintaimu dan akan baik padamu. Siapa sangka, Cahaya kali ini, Ardi memang salah. Dia sudah sadar salah, sudah putus hubungan dengan Melati, tiap hari menangis. Katakan kecewakanmu. Bibi, sebenarnya Ardi bukan anak jahat. Cuma selama ini, aku terlalu manja. Awalnya kupikir hubungan kalian selama ini, asal dia minta maaf, kalian bisa baik-baik lagi. Cahaya, bisa tidak kau beri dia kesempatan lagi? Bibi, aku paham maksud Bibi. Hubungan aku dan Ardi tak mungkin lagi. Tapi kondisi Ardi sekarang sangat buruk. Bibi, aku selalu menghormati Bibi. Tapi soal aku dan Ardi tak bisa dipulihkan lagi. Dulu aku sungguh cinta Ardi. Tapi hatiku tak bisa menolerir dusta. Ardi hianati hubungan kita. Aku tak akan beri kesempatan lagi. Saat salah jalan, tak bisa mundur. Aduh, Cahaya, kau anak baik. Selama ini, kau sudah menderita. Saat pulang, aku akan suruh Ardi tanda tangan dokumen cerai. Terima kasih, Bibi. Bibi boleh pulang. Selama ini, kamu sudah menderita. Saat pulang, biar Ardi tanda tangan surat cerai. Terima kasih, Bu. Silakan pulang, Bu. Kakak Cahaya, aku baru lihat Bibi keluar dari rumahmu. Wajahnya sedih. Siapa itu? Nggak apa-apa kan? Ada apa sih? Nanti ada acara peluncuran. Harusnya fokus kerja, malah sibuk urus aku. Siapa tamunya? Aku cuma khawatir. Tenang saja. Aku nggak ada masalah. Syukurlah Kak, percaya sama aku. Aku pasti nggak bikin malu di acara. Oh ya, aku punya kejutan buat kamu. Kasih tahu dulu, biar kamu penasaran. Hari ulang tahunku hampir tiba. Dimas pasti mau kasih hadiah ulang tahun. Hari ulang tahun Cahaya. Ini bunga kesukaannya. Dia pasti maafkan aku. Ku bilang, aku kasih kalung yang lebih bagus. Sekarang aku bawanya. Kenapa kamu? Masih tak mau ketemu? Aku telepon kamu banyak kali. Kamu tak angkat. Aku tahu kamu sibuk. Kamu tak sempat. Tak tahu juga
Pesan yang aku kirim, kamu baca nggak? Kalau kamu sudah baca, tapi tak balas pesanku, apa masih marah padaku? Cahaya, aku tahu aku salah. Aku minta maaf sekarang. Aku sungguh tahu aku salah. Gawat. Kalau Cahaya tahu bunga basah, dia pasti sedih. Tuhan, kenapa kau tega begini? Aku sungguh tahu aku salah. Ardi? Kenapa kau berdiri di sini hujan? Cahaya. Kenapa aku di sini? Apa Cahaya yang mengantarku? Bungaku dan kalungku mana? Apa Cahaya yang mengambilnya? Jadi, dia pasti sudah maafkan aku, kan? Cahaya. Cahaya. Nona Putri, ada yang manggil. Cahaya. Kamu masih marah padaku? Nona Putri, ada yang panggil. Cahaya. Kamu masih marah padaku? Aku nggak marah. Kenapa kamu cuek padaku? Aku nggak ada yang mau kubilang. Jadi kamu masih belum maafin aku? Iya kan? Cahaya. Lukamu sudah sembuh. Berani jalan. Gak apa-apa. Kamu siapa? Kenapa dekat-dekat sama istriku? Kamu laki. Waktu di forum itu, aku sudah gak suka. Kalau bukan kakak Cahaya yang sudah bilang, aku pasti gak akan biarin kamu konyol. Gak nyangka kamu masih gak ngalah, terus ganggu Cahaya. Arti, ini peringatan terakhirku. Kalian sudah cerai. Dia orangnya sendiri, gak ada hubungan sama kamu. Aku gak cerai sama Cahaya. Aku gak pernah tanda tangan surat cerai. Kita sudah cerai. Cahaya, kau masih peduli padaku. Kau mengantarku ke rumah sakit. Kenapa masih tega begitu? Kau berlebihan. Cahaya cuma datang cek luka kakinya. Tak ada urusannya. Ingat ini. Kalau kau masih ganggu Cahaya, takkan ku seret apapun. Kenapa kau di sini? Kenapa tak istirahat? Ngapain di koridor? Ayo. Jangan sentuh aku. Kenapa? Aku sudah baik padamu. Kenapa kau tega begini? Kau baik padaku, karena dariku kau bisa dapat apa yang kau mau. Sekarang aku begini, tak bisa kasih apa yang kau mau. Pergilah. Apa kau cuma suka Putri Cahaya saja? Aku tak mau bicara lagi. Kita bisa baik-baik saja. Cintaku padamu pun ada batasnya. Karena kau tak tahu diri, jangan salahkan aku tega. 3 bulan lalu, aku bisa suruh orang lukai Putri Cahaya.
Aku juga bisa suruh orang lukai dia lagi. Bagaimana? Lihat orang yang kau cintai berulang kali lukai dirinya. Pasti sakit hati, kan? Apa kamu bilang? Kecelakaan 3 bulan lalu itu karena kamu? Cahaya! Cahaya! Kamu gak apa-apa? Benar, itu aku. Terus kenapa? Aku memang mau bunuh dia, lalu gantikan posisinya. Tapi tak sangka, dia beruntung. Dia selamat. Tak kusangka, kamu ternyata wanita kejam. Aku selalu kira itu kecelakaan. Oh ya? Kalau begitu, buat kecelakaan kedua, kamu dan dia jumpa di surga. Nomor yang Anda hubungi tidak bisa dihubungi. Silahkan coba lagi. Kak, kenapa? Bena, tolong hubungi Cahaya. Ada hal penting, mau kutanya. Hah? Serah saja, jangan ganggu kakak Cahaya. Aku tak akan bantu. Karena Cahaya tak mau angkat teleponku, aku akan lindungi dia. Tambah orang, perkuat keamanan. Cahaya kreatif. Jangan biarkan Ardi dekat Putri lagi. Jangan coba rebut Cahaya lagi. Melati, kamu mau apa? Aku mau apa? Kamu yang pintar. Nggak paham. Sebenarnya, kadang-kadang aku iri sama kamu. Kamu punya orang yang cinta. Karirmu sukses. Reputasimu baik. Masa lalu kamu lancar. Masa depanmu cerah. Tapi aku nggak ngerti. Aku juga kerja keras. Tapi kenapa? Kenapa sekarang aku nggak punya apa-apa? Karena usaha kamu arahnya salah. Diam! Kamu nggak paham aku. Kalian yang hidup di atas, mana mungkin paham kami orang miskin. Di dunia ini susah payah bertahan. Kamu ungkit masa lalu yang paling memalukan. Biar semua menertawaku. Dan Ardi kecewa padaku. Tujuanmu tercapai. Tapi segalanya sudah kau hancurkan. Aku tak ungkit keburukan siapapun. Yang hancurkanmu
cuma dirimu sendiri. Hahaha. Aku hancurkan diri sendiri. Di dunia ini, aku yang paling cinta diri sendiri. Mana mungkin aku hancurkan diri sendiri? Karena kau pilih jalan yang salah. Itu karena aku tak punya pilihan. Melati, tenanglah. Aku tenang. Aku tahu apa yang kulakukan. Awalnya aku mau manfaatkan Ardi, dapatkan proyek bagus, hidup lebih baik. Kalian yang cari masalah. Saat itu kupikir, aku nggak akan lepaskan kalian. Awalnya mau kusekap kalian berdua. Tapi waktu itu, kulihat dia pingsan di bawah rumahmu. Aku luluh. Kusetor dia ke rumah sakit. Aku malah jatuh hati padanya. Kamu pikir aku lucu? Aku malah jatuh hati. Pria brengsek. Dia cuma cinta kamu. Aku nggak ngerti kenapa kamu bisa dapat kebahagiaan itu, tapi aku nggak punya. Melati, bersama Ardi, takkan bahagia. Kamu nggak tahu tentang aku. Jangan berbuat bodoh. Kalau enggak, bukan kebahagiaan, tapi hukuman penjara. Aku tak peduli. Aku cuma mau Ardi suka aku. Dia cinta aku sudah cukup. Aku akan bunuh kamu. Biar kamu hilang dari dunia Ardi selamanya. Hanya dengan cara ini, Ardi terpaksa pilih aku saja. Kau tak tahu kematian yang paling tak terlupakan? Kau pikir apa yang membuatnya suka? Karena kau menarik? Karena wajahmu mirip dengan cinta pertamanya. Kau cuma bayangannya. Aku tak peduli. Aku tak peduli bayangan siapa. Asal kalian mati, Ardi pun jadi milikku. Ardi tak bisa napas darimu. Dia datang ke sini. Jangan gerak, jangan bergerak, jangan paksa aku tusuk kau. Cahaya. Dimas, kok kamu? Ku beritahu, jangan mendekat. Kalau tidak, ku korbankan dia. Baik, aku tak mendekat. Jangan gerak. Kau sungguh peduli soal keselamatan putri. Awalnya aku mau cari, biar dia hilang dari dunia ini selamanya. Tapi tak ada yang menolong. Aku tak peduli. Bersama dia, kita mati bersama. Ardi. Maaf, Kakak Cahaya. Aku terlambat. Ardi? Kenapa kau menghalangi aku? Aku tak bisa lihat kau terus salah. Lepaskan Putri. Lepaskan dirimu. Ada hal salah. Ya, salah. Meski tak dimaafkan, harus berusaha tolong. Melati, kau tak boleh begini. Maaf, aku tak bisa lindungimu. Kok kamu tahu Melati yang menculikku? Pengawal yang bilang. Pengawal? Aku takut terjadi hal. Jadi aku khusus panggil pengawal jika terjadi sesuatu. Tapi tetap terjadi hal tak terduga. Kok kamu punya pengawal? Buka saja. Ini yang kubilang. Waktu teleponmu yang kejutan itu. Gimana? Suka nggak? Grup Cahaya Mentari di Kota Mentari. Grup investasi terbesar.
Kami tak pernah berhubungan. Kok bisa kerja sama mereka? Soal ini tak perlu banyak bicara. Aku cuma bilang, ayah perusahaan ini milik mantunya. Biar ayah urus sendiri. Cuma itu saja. Sudah cukup istirahat? Ikut aku. Ada kejutan lagi. Kakak Cahaya Walau. Ini kejutan. Tapi aku tak tahu kau mau terima enggak. Apa aku orang yang suka komplain? 3, 2, 1. Walau biasa-biasa saja, tapi kupikir kau pasti suka. Kok kamu tahu aku suka yang begini? Tentu saja tanya sekretaris Lina. Aku suka sekali. Dimas, terima kasih. Sama-sama. Kakak Cahaya, aku siapin kue buat kamu. Tadinya mau kasih di kantor, tapi tak sangka kau diseret orang. Perjalanan bergoyang. Aku pun tak tahu apa kue masih bagus. Ternyata kejutanmu ini ya. Iya. Baik rusak atau tidak, aku tetap suka. Jadi, Kakak Cahaya, apa kau bersedia jadi pacarku? Jangan terima dia. Kok masih di sini? Ini semua aku juga bisa siapkan untukmu. Jangan terima dia. Ya? Jumpa kita sebelumnya. Karena sopan, aku tak menuntutmu. Tapi tak berarti aku orang yang tak marah. Ardi, kalau kau ganggu Cahaya lagi-lagi, aku tak akan segan padamu. Jangan. Aku tulus padanya. Aku cintanya. Tunggu dulu, Kak. Akhirnya aku temukan kau. Jangan berulah lagi, ya. Kakak Cahaya, maaf ya kakakku, ganggu kamu. Aku dan ibu sudah menasihati dia, tapi belakangan dia seperti gila, tak mau dengar nasihat. Tapi tenang saja kakak, kali ini aku bawa dia pulang. Aku akan awasi dia, tak akan biarkan ganggu kalian lagi. Prin, kau anak baik. Maaf merepotkanmu. Kakak Cahaya, semoga bahagia. Terima kasih. Cahaya. Meski ada sedikit gangguan, tapi tak apa. Aku mulai lagi. Cahaya, kau bersedia jadi pacarku? Ya,